Ayo DP. Mas, beli mas, dipilih mas. Nih, banyak obat untuk segala macam penyakit hingga vitamin juga ada. Obat anti mager, obat anti gabut hingga vitamin rajin kerja semua ada nih. Minum ini dijamin yang tadian gabut langsung banyak kerjaan langsung numpuk, tapi masalahnya satu, cuma nggak ada yang gaji. Wah, ada obat apa aja nih bang? Ada banyak neng obat. Nih banyak, ada obat penglangsing, obat peninggi, obat penglaris, ada semua neng. Kalau obat botak ada nggak bang? Oh, obat botak ada neng nih. Obat botak nih dijamin minum ini yang tadian ada rambutan di pala langsung rontok semua, langsung jadi botak licin. Nah itu dia. Loh kok malah botak sih bang? Maksudnya biar kebotakan ini hilang, nunggu rambut gitu loh bang. Tadi neng bilangnya obat botak, itu namanya obat gondrong. Nah kalau itu saya nggak ada. Itu adanya di, kalau nggak salah saya tahu nama tempatnya, Wijaya Platinum Clinic. Nah, pengen tahu gimana cara numbuhin rambut? Langsung ikutin saya di Wijaya Platinum Clinic cabang Cinere. Yuk! Tapi saya diajak nggak nih? Halo lovers, sekarang saya sudah sama dokter nih yang ada di WPC cabang Cinere. Halo dok, apa kabar? Halo. Kabar baik, alhamdulillah. Oke. Dokter bisa kenalkan namanya ke audiens kita? Oke, aku dengan Dokter Devisa. Aku praktek di Wijaya Platinum Clinic cabang Cinere. Oke, nah praktek di hari apa aja nih dok nih di Cinere ini? Oke, di Cinere aku praktek di hari Senin, Selasa, sama hari Minggu ke 2, 4, dan 5. Oke, untuk lengkap kalian bisa lihat jadwal dokter Devrisa di Instagram Wijaya Platinum Cinere. Oke dok, hari ini kita mau tanya-tanya soal kebotakan nih. Oke, baik. Karena banyak juga DM yang masuk ke kita itu nanya-nanya soal kebotakan, mengeluhkan rambutnya mulai ada yang rontok, bahkan di usia muda gitu dok. Oke, nah, lagian kalian para laki-laki nggak usah malu sih kalau rambutnya rontok dan botak. Botak itu hemat, nggak usah beli sampo ya dok. Gitu ya. Jadi sampo yang pakai sampo motor. Hemat ya. Okay. Maaf. Jangan, nggak bercanda. Nanti saya dihujat sama netizen nih. Nggak bercanda. Jadi kebotakan itu dapat menurunkan kepercayaan diri kita dok ya. Iya betul sekali. Nah, jadi bagi kalian yang mulai percaya diri turun gara-gara kebotakan, kita konsulkan hari ini dengan dokter nih. Oke dok, langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Ya. Pertanyaan enteng-enteng dulu ya. Nah, boleh silakan. Yang komplain kan kebanyakan lelaki nih. Iya. Nah, kebotakan itu terjadi pada lelaki aja kah atau bisa terjadi juga pada wanita? Baik, jadi gini. Kebotakan sendiri itu sebenarnya bisa terjadi pada laki-laki dan wanita. Oke. Tapi persentasenya yang sering terjadi itu memang lebih banyak pada laki-laki. Iya. Kayak gitu. Jadi misalnya ada perbandingan gitu ya, di antara 1 sampai 10 gitu, mana yang lebih banyak antara laki-laki sama perempuan Yeah, gitu ya. yes. Laki-lakinya mungkin ada sekitaran 7 ya, perempuannya 3 seperti itu. Oke. Jadi kebotakan sendiri lumayan menjadi permasalahan semua orang ya. Betul. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, saya mau ngingetin ke teman-teman semua, bagi kalian yang belum subscribe YouTube kita, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jika kalian suka dengan konten ngodok ini, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke dok, langsung masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, penyebab kebotakan sendiri itu apa sih dok? Ya, kalau untuk penyebab kebotakan sendiri sebenarnya kita akan bagi menjadi 2 ya. Oke. Yang pertama ada faktor dari dalam atau kita sebut dengan internal, lalu ada faktor dari luar yang kita sebut dengan eksternal. Nah, memang dari 2 faktor ini sering kadang semua ada ya gitu. Yang paling agak susah diatasi adalah faktor dari internal. Nah, faktor internal itu sendiri apa? Yang pertama ada faktor genetik. Oh gitu. Ya, faktor genetik ini memang memberikan peran yang agak lumayan susah kalau memang orang yang punya riwayat kebotakan disertai dengan faktor genetik. Yang kedua, apalagi ada faktor hormonal juga. Iya, faktor hormonal itu pada beberapa orang ya, terutama pada laki-laki, memang ada
faktor hormon. Jadi hormon pada laki-laki yang berperan menyebabkan kebotakan yang disebut dengan hormon DHT itu. Itu faktor hormonal ya pada laki-laki ya, seperti itu. Selain faktor dari dalam seperti itu, ada juga faktor-faktor dari luar. Contohnya anak muda sekarang itu kan seringnya, apalagi nggak cuman laki-laki, perempuan ke salon nih, hairstyling tuh ya kan, hairstyling gitu, kayak begitu. trimbat. Betul, jadi kayak mewarnai atau coloring, kemudian smoothing, pelurusan, semua macam style seperti itu tuh sebenarnya berperan memberikan kontribusi menyebabkan kerontokan pada rambut. Selain itu lifestyle juga ya. Gaya hidupnya. Betul, ya. gaya hidupnya. Kalau orang yang cenderung tidur malam, tingkat stresornya tinggi juga, kayak begitu. Bergadang itu berpengaruh ya? Iya, betul. Merokok juga seperti itu ya. Itu menyebabkan hormon di dalam tubuh juga nggak bagus juga. Gitu. Jadi faktor penyebabnya ini juga lumayan banyak sekali. Lumayan juga. Tinggal nanti kalau kita ke pasien konsultasi kita gali nih mana di antara mereka yang cenderung ke internal atau eksternal. Sama kalau pada perempuan juga seringnya itu sekarang kalau anak muda sekarang kan seneng banget yang namanya diet ya. Iya, diet ya. Diet itu kalau misalnya terlalu signifikan penurunan berat badannya, efek sampingnya itu dapat menimbulkan jadi diet yang ekstrim yang sangat ketat itu juga nggak terlalu baik untuk masalah hormonnya dan menyebabkan kebotakan. Betul. Oke, next question nih dok nih. Bener nggak sih mitos kalau sering memakai topi itu salah satu menjadi penyebab kebotakan? Ya, kalau memakai topi jawabannya bisa bener bisa enggak. Oh, bisa begitu ya? Iya, betul. Bisa bener bisa enggaknya gimana dok nih? Ya. Bisa benar kalau jadi kalau topi itu misalnya nih pada laki-laki ya, terutama yang sering pakai ya, makanya terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Terus habis itu topinya juga tertutup rapat sekali kan ya, sehingga dia menyebabkan sirkulasi di dalam kulit kepala itu kan menjadi kurang. Padahal kan kulit kepala ada sel-selnya, folikel rambut sendiri yang menyebabkan dia nggak bisa bernafas istilahnya. Jadi nggak ada udara yang masuk ke pori-pori kepalanya juga. Itu ya. Betul, lembab juga. Mungkin nanti akan timbul ketombe dan sebagainya atau jamur. Dan ditambah lagi dia kalau ada faktor genetiknya. Tapi sekali lagi dia menyumbang untuk menyebabkan kebotakan atau hair loss, tapi bukan faktor utama. Bukan faktor utama, jadi salah satu penyebab kecilnya gitu. Betul, ya. Kalau bisa tidaknya, ya kalau misalnya kita pakai topi, tapi hanya untuk sementara aja untuk perlindungan karena panas, nggak apa-apa. Gitu, ya. Jadi itu ya udah terjawab ya. Penyebab pakai topi bisa jadi kebotakan itu bisa benar atau bisa enggak, tergantung cara pemakaiannya, dipakai terus-menerus atau hanya untuk sebentar-sebentar untuk menghindari style dan menghindari panas matahari. Oke, next question nih dok nih. Nah, kebotakan itu sendiri bisa dicegah nggak sih atau bisa diobatin nggak sih? Ya, sama seperti yang lainnya ya. Kita mencegah pasti bisa ya untuk mencegah hair loss, kebotakan, asalkan kita lakukan sedini mungkin juga ya. Karena kalau memang kebotakan udah terjadi dalam tingkat atau grade yang udah agak parah, memang kita harus segera ke dokter tuh untuk menyelesaikan masalahnya. Karena kalau dicegah dengan hanya penggunaan sampo saja atau conditioner saja, itu hanya untuk mereka yang problemnya di stage yang masih dini, masih ringan sekali. Oh, jadi sampo sama conditioner sebenarnya bisa untuk mencegah untuk mereka yang masih dini. Betul, atau suplementasi zat-zat tertentu yang memang membantu untuk pertumbuhan rambut seperti suplementasi zat besi ya. Kemudian vitamin B6, B12 itu boleh dilakukan. Jadi vitamin lewat oral ini juga membantu mencegah kebotakan itu sendiri ya. Untuk mencegahnya saja ya. Nah, ada pertanyaan yang sering masuk nih dok nih. Di usia muda seperti usia 20-an atau 30-an itu mulai ada kerontokan rambut dan terjadi kebotakan, itu normal atau enggak sih? Oke, ya kalau usianya masih muda, sekitar 20 tahun, itu kan normalnya harusnya nggak terjadi seperti itu ya Kak ya. Jadi kalau memang misalnya Wijaya Lovers mengalami hal seperti itu, harus segera datang tuh ke dokter. Kita cari tahu penyebabnya. Karena pasti itu ada penyebabnya, dia ada kerontokan rambut. Apakah mungkin terjadinya pada laki-laki atau pada perempuan? Karena kan pasti berbeda ya. Kita lihat seringnya tadi kalau misalnya dia
usia muda udah muncul, biasanya sering ada faktor genetiknya atau faktor bawaannya. Atau mungkin nih ada juga ternyata usia muda rontoknya banyak. Jangan-jangan nih ada penyakit tertentu yang bisa menyebabkan kerontokan rambut gitu. Jadi kan. harus segera dikonsultasikan kepada dokter ya. Betul. Nah itu teman-teman sudah jawab dokter ya. Sebenarnya di usia 20 atau 30 itu terjadi kerontokan dan terjadi kebotakan itu hal yang nggak wajar ya. Betul. Dan harus cepat dikonsultasikan ke dokter. Nah, tadi kan kita bicara soal problem terus nih. Iya. Nah, kita sekarang mau bahas tentang solusinya. Oke, solusinya ya. Nah, di WPC ini ada perawatan apa aja nih untuk masalah kebotakan ini, Dok? Baik ya. Jadi kalau untuk di WPC kita untuk mengatasi kebotakan bisa pada laki-laki sama perempuan datang aja ke sini, kita punya treatment yang namanya PRP. Platelet Rich Plasma gitu. Kayaknya sebenarnya udah orang pada tahu ya. Gitu. Cuma mungkin buat yang belum tahu nih. Nih. Buat yang belum tahu nih perawatannya ini seperti apa, Dok? Iya, garis besarnya aja mungkin. Ya, intinya pada PRP itu sebenarnya yang pertama tidak semenakutkan yang dibayangkan orang pada umumnya. Jadi nggak perlu takut dulu untuk treatment. Yang kedua, PRP ini mengambil darah. Jadi kita di dalam tubuh itu kan ada darah ya, kayak diambil dari perifer. Kemudian dia akan diolah dengan prosedur tertentu sampai dalam darah itu akan nemu yang namanya plasma. Nah, plasma ini tuh kaya akan protein yang disebut dengan growth factor. Nah, growth factor ini nanti akan kita suntikkan ke dalam kulit kepala menggunakan alat sendiri ya, seperti itu, bisa secara manual atau dengan menggunakan alat, tapi tenang aja, kan di anestesi ya. Ya, jadi kalau misalnya mungkin takut sakit ya. Jadi bagi yang takut jarum suntik itu nggak perlu takut sakit ya, Dok ya? Takutnya kan takut ya kalau menggunakan jarum suntik seperti itu, kita akan dibaal dulu ya untuk prosedurnya. Dan prosedurnya juga tidak lama, hanya kurang lebih 30 menit aja. Cepet ya, Dok ya? Nggak memakan waktu Tidak berjam-jam ya? Mungkin anestesinya aja yang agak lama sih ya. Nah, dalam satu kali treatment ini bisa langsung tumbuh nggak sih rambutnya atau bisa langsung kelihatan hasilnya, Dok? Ya, kalau untuk prosesnya kita balik lagi dan hasilnya kita edukasi ke pasien bahwa tergantung faktor yang menyebabkan nih. Nah, balik lagi gitu. Balik lagi ke faktor-faktor yang tadi udah kita sebutkan ya. Kalau dia punya faktornya genetik udah lama tuh ya, kerontokannya datang udah parah, tentu saja nggak bisa sekali treatment langsung tiba-tiba rambutnya lembab banget itu ya, nggak bisa. Ajaib dong ya. Iya, tapi misalnya nih ada pasien yang datang setelah kita konsultasi, kita gali itu ya, ternyata faktornya dia nggak ada faktor genetik lah, atau mungkin cuman karena pernah di hairstyle itu ya, terus tiba-tiba stop, lalu dateng grade-nya masih ringan, mungkin kamu 2-3 kali treatment udah tampak hasil ya, oke gitu. Tapi kalau udah faktornya ada genetiknya, bawaan di keluarga ada riwayatnya, kita perlu edukasi di awal ke pasien bahwa ini butuh proses. Tapi bukan berarti nggak ada hasil ya, tetap ada hasil, cuman ada prosesnya gitu ya. Oke deh, tadi udah terjawab berarti sama dokter ya. Treatment ini untuk yang non genetik atau karena gara-gara lifestyle itu 2-3 kali treatment akan terlihat hasilnya ya. Tapi untuk yang bawaan genetik juga akan tetap ada perubahannya, asal butuh proses dan sering konsul-konsul sama dokter ya, Dok ya. Nah, ada efek sampingnya sih, Dok, setelah melakukan treatment ini? Ya, kalau untuk treatment PRP ini, sebelum kita melakukan tindakan ke pasien, yang perlu kita jelaskan adalah setelah tindakan PRP mungkin ada agak sedikit rasa tidak nyaman karena penggunaan jarum tadi ya, jadi mungkin agak sedikit-sedikit lah gitu, atau sedikit pedih lah gitu, mungkin macam seperti gatel gitu di kepala gitu. Tapi itu tidak akan berlangsung lama ya, jadi tetap tolerable lah, jadi masih bisa untuk ditahan pasien. Oke, berarti tadi sempat menyinggung masalah gatal nih. Betul. Akan terasa gatal-gatal setelah treatment ini? Ya, jadi gini, pada beberapa pasien, tidak semua ya, ada mungkin setelah tindakan PRP, karena kan respons setiap orang berbeda ya, ada sedikit gatal, itu ada dialami beberapa pasien, tapi itu masih normal saja ya. Normal ya, nggak usah takut ya? Iya, nggak perlu takut sih gitu. Oke, udah habis nih pertanyaan kita. Terima kasih, Dok, udah menjawab pertanyaan dari WPC Loper hari ini. Oke, last question dah, Dok nih. Boleh. Tips and trick agar tidak terjadi kebotakan di usia 20-an atau 30-an tuh apa yang harus kita lakukan, Dok? Oke, yang pertama adalah hindari stres. Itu yang pertama, hindari stres. Apalagi musim pandemi kayak gini ya, semua serba susah ya kan? Nggak usah banyak pikiran ya.
Walaupun nggak punya beras, tetap Betul. aja kita kelaparan ya. Iya, hindari stres yang pertama. Yang kedua, punya lifestyle yang bagus. Oke. Lifestyle yang bagus tuh ya gaya hidupnya. Gaya hidup yang sehat ya. Betul, sama perawatan rambut juga diperhatikan ya. Oke. Dua itu udah paling penting, dan pola makan juga dijaga. Konsumsi makanan-makanan yang memang baik untuk pertumbuhan rambut, seperti yang mengandung omega 3. Nggak perlu mahal sih, kan banyak tuh telur, kacang-kacangan, seperti itu. Nggak semua makanan sehat itu mahal Iya. ya dok ya. Ada makanan yang harus dihindari mungkin dok? Kalau untuk dihindari seperti mungkin yang mengandung lemak-lemak yang jahat tetap, itu ya, tetap makanan ya. sehat lah ya, makanan yang Junk banyak food lemak. dikurangin lah Junk food gitu. itu udah mulai dikurangin Junk food ya. dikurangin kalau untuk anak muda. Oke dok, terima kasih Oke. tips and triknya. Hampir kepleset nih lidah. Oke teman-teman Wijaya WPC Lovers, sekian video kali ini. Saya Jihan Haruki. Saya Dr. Devisa. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di video ngodok dengan konten-konten interaktif lainnya. Bye-bye. Bye-bye.